Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Mitra Pas, selamat sore, apa kabar? Arif Vanili kembali hadir untuk Anda di program spesial Ruang Gizi, hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan rekan-rekan dari Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Kebetulan untuk kesempatan sore kali ini kita membahas satu topik yang cukup menarik ya, yaitu tentang Agustus bulan vitamin A. Yuk ke Posyandu. Oke, nanti Anda bisa berbincang bersama narasumber tentunya setelah diberikan pencerahan ya. Anda bisa mempertajam kembali atau menanyakan hal yang kurang jelas. Anda bisa bergabung di 0295 3858877. Sementara untuk WhatsApp bisa Anda manfaatkan, Anda bisa bergabung melalui fanpage kami. Masuk kami WhatsApp di 085277 9999101. Dan kami juga live menggunakan audio visual, ada podcast kami di fanpage Radio Pas FM Pati 2. Dan sore kali ini sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Ada Ibu Latifah Zainah, Sarjana Gizi, ahli gizi dari Puskesmas Gabus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore kali ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, hadir juga di Studio 1 Radio Pas FM Pati bersama saya ada Ibu Winandaru Kartika Sari, Sarjana Gizi, ahli gizi dari Puskesmas Margorejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetanggaan kita Bu ya ternyata ya. Dekat sini Mitra Pas sama-sama Margorejonya. Dan kebetulan topik kita cukup hits ya, menarik karena ini kebetulan bulan Agustus Mitra Pas, sambil mengingatkan bahwa ternyata Agustus ini dikenal sebagai bulan vitamin A bagi ini ya teman-teman yang berkecimpung di bagian Posyandu. Yuk ke Posyandu, ini yang cukup menarik. Mohon pencerahannya Bu, sepenting apakah sih vitamin A, kenapa masyarakat harus ke Posyandu ini? Monggo Bu, mohon pencerahannya. Ya, terima kasih. Ya, jadi mengingatkan kepada ibu-ibu yang punya balita bahwa ini bulan Agustus ya, dikenal dengan bulan vitamin A. Selain Hari Kemerdekaan RI ya, nah, ini ada vitamin A. Jadi monggo beramai-ramai datang ke Posyandu untuk mendapatkan vitamin A bagi putra-putrinya yang berusia 6 sampai 59 bulan. Ya, jadi vitamin A ini diberikan gratis, secara gratis ya, di fasilitas kesehatan di Posyandu, di Puskesmas juga bisa. Nah, di Posyandu nanti selain ditimbang berat badan, diukur tinggi badan, ini juga ada pemberian vitamin A. Nah, vitamin A ini tujuannya diberikan tentunya untuk mencukupi kebutuhan vitamin A bayi dan balita, untuk mencegah kekurangan vitamin A yang dapat menyebabkan gangguan pada mata. Jadi untuk menjaga kesehatan mata dan juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi monggo ibu-ibu, ini mumpung masih Agustus ya, dimanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Bisa datang ke Posyandu, jangan sampai kelewatan. Ya, agar nanti putra-putrinya bisa menjadi anak yang sehat, seperti itu, Mas. Oke, dan jadwal tentunya sesuai yang biasa ya Bu ya. Sesuai jadwal Posyandu biasanya masing-masing masing-masing desa atau masing-masing Posyandu ya Mbak ya. ya. Terus bisa kami refresh kembali nggih, bahwa di Posyandu itu vitamin A-nya ada 2 macam, 2 jenis nggih. Jadi untuk bayi 6 sampai 11 bulan itu vitamin A-nya yang warnanya biru dengan dosis 100.000 international unit. Oh, dosisnya juga beda-beda ya Bu ya. Oke. Jadi untuk yang bayi itu yang biru, untuk balita yang 12 sampai 15 bulan itu yang warnanya merah dengan dosis 200.000 international unit. Jadi ada bedanya nggih. Nanti kalau misalnya anak itu pas ulang tahun di bulan Agustus, pas bulan ini ya Bu ya. Itu kami himbau. Jadi nanti pas tanggal lahirnya kita berikan yang merah. Jadi pas ulang tahun pertama nggih, hadiahnya vitamin A merah. Jadi biasanya yang bayi itu masih biru, jadi khusus yang untuk ulang tahun 1 tahun kita berikan yang merah gitu nggih. Jadi selain vitamin A untuk kesehatan mata, juga untuk kesehatan misalnya ada yang sakit ya Mbak Tika ya. Biasanya untuk kita juga diresepkan oleh dokter apabila balita itu mengalami penyakit campak.
Ya, jadi biasanya kita diberikan orek-orekan dari dokter untuk diberikan vitamin A. Jadi tidak hanya di bulan Agustus nggih untuk pemberian vitamin A. Jadi di kasus-kasus tertentu vitamin A itu juga diberikan. Biasanya kalau kena campak itu balita diberikan vitamin A dengan dosis sesuai anjuran dokter. Dan biasanya sesuai dengan umurnya juga berlaku. Jadi misalnya bayi dia juga dapat vitamin A biru, tapi yang balita dapat vitamin A merah dengan pemberian 2 tablet 2 kapsul untuk 2 hari. Setelah 24 jam diberikan 1 lagi. Oke. Pemberiannya. Dan biasanya pertanyaan masyarakat ini kan standar. Kalau minum vitamin A apakah nanti ada efek samping seperti itu atau harus ada jaga-jaga? Kalau biasanya beberapa hal habis disuntik kan ada demam seperti itu. Nah, kalau yang ini nanti seperti apa Bu efeknya kalau misalkan minum vitamin A ini? Kalau vitamin A itu kan dia mikronutrien ya, bukan obat. Jadi dia itu suplemen yang bentuknya kapsul dan itu diberikan tetes Mas, bukan disuntikkan. Oh, yang netesin nanti tim dari posyandunya ya Bu Iya, ya? nanti biasanya Bu Kader atau mungkin pas kalau ada tim kesehatan di sana di meja pelayanan itu juga bisa memberikan kapsul vitamin A. Tinggal kita gunting aja pucuk ya, itu nanti diteteskan. Tapi nggih biasanya ada jeda lah dengan pemberian imunisasi, misalnya dia dapat apa yang tetes polio, kita jeda ya Mbak ya, nggak bersamaan. Jadi kalau misalnya di posyandu dia mendapatkan pelayanan imunisasi, nanti kita jeda sampai rumah diberikan. Mungkin kekhawatiran kan kok diberikan sama-sama gitu nggih. Biasanya kita anjurkan atau kita biar mereka juga ada apa nggih mantep lah gitu, biasanya kita anjurkan di jeda. Tapi untuk efek samping kayaknya nggak ada ya Mbak ya. Kalau efek samping saya kira tidak seperti disuntik kan ada demam gitu ya, ini tidak ada. Cuman karena kan dosisnya sudah sesuai takaran. Cuman kalau bagi anak yang tidak suka dan tidak langsung menelan, karena vitamin A ini kan dilarutkan dalam lemak. Jadi mungkin agak enek gitu ya. Jadi makanya kalau di posyandu pada bulan vitamin A saya berpesan tolong sediakan air putih atau orang tua membawa minum. Jadi untuk membantu menelan vitamin A. Karena kan rasanya agak enek, kurang nyaman ya Bu ya. Kurang nyaman. Jadi mungkin kalau itu bukan efek samping ya kayak kita enek gitulah. Jadi saya kira kalau untuk efek samping tidak ada. Dari pemberian vitamin A rutin itu nggak ada efek samping. Tapi kalau kelebihan vitamin A, saya kira itu dosis yang terlalu mungkin ya berlebihan. Tapi kalau yang di posyandu itu dosisnya sudah sesuai kebutuhan anak-anak. Ya, jadi gitu. Masyarakat nggak usah khawatir ya Bu. Nggak usah khawatir ya. Justru manfaatnya malah banyak sekali. Jadi jangan sampai dilewatkan. Gitu. Itu kan juga program ya Mas ya. Jadi diberikannya setelah 6 bulan di bulan Februari sama Agustus. Jadi kan masih ada jeda. Jeda 6 bulan lah untuk mengantisipasi yang overdosis vitamin A ya Mbak ya. Kayaknya kok nggak ada efek sampingnya. Oke. Kebanyakan malah kurang ya Bu ya kalau di lapangan ya. Jadi suplementasi vitamin A, pemberian vitamin A di posyandu ini kan memang karena ada kasus tingginya kekurangan vitamin A waktu itu ya sebelumnya. Jadi ada seroftalmia, rabun senja, maka pemerintah memberikan program ini secara cuma-cuma gratis kepada seluruh balita di wilayah Indonesia untuk mendapatkan vitamin A agar balita ini tidak kekurangan vitamin A. Karena pada ini kan tadi usianya kan mulai dari 6 bulan, di mana 6 bulan ini sudah mulai pemberian makanan pendamping ASI, sementara makanan pendamping ASI atau makanan yang diberikan oleh keluarga di rumah itu mungkin banyak yang kurang kandungan vitamin A-nya. Padahal kalau vitamin A itu kan banyak terdapat di hati, kemudian di ikan, di susu, di telur. Sementara mungkin pola makan masyarakat kita itu agak kurang ya. Protein hewaninya kurang. Di awal 6 bulan nggih. 6 bulan setelah awal 6 bulan. Setelah awal pemberian MPASI itu kadang makanan belum bisa semuanya bisa dikonsumsi oleh balita, nggih. Jadi begitu pentingnya tambahan suplemen, nggih, tambahan kapsul vitamin A ini untuk kesehatan atau memenuhi kebutuhan dari vitamin A untuk balita tersebut.
Ya, Gitu. jadi tadi untuk mencegah apa tadi yang rabun senja. Jadi kalau rabun senja itu cahaya redup Sudah terganggu tidak, penglihatannya. tidak gitu, bisa ya. kelihatan gitu ya. Iya. Mas. Penglihatan sudah terbatas ya Bu ya. Ya, kalau dulu ada yang menyebutnya rabun ayam. Jadi kalau ayam itu kan kalau sore Nggak bingung bisa nggak lihat. bisa pulang. Nah, jangan sampai itu terjadi Terjadi. pada anak-anak kita karena kekurangan vitamin A yang bisa dicegah sebetulnya. Jadi seperti itu. Oke. Dan kalau misalkan kena rabun senja gara-gara kurang vitamin A, ini juga kurang bagus untuk pembelajaran, apalagi sekolah ya Bu, kan Iya, kan benar nanti kalau saja. sudah usia sekolah nanti juga akan kasihan ya. Iya, jadi monggo datang ke posyandu. Karena memang kalau misalkan nanti benar-benar kurang menginjak dewasa, untuk menaikkan vitamin A kan nggak bisa saat Iya. nggak bisa ya. Betul proses panjang ya Bu ya. Iya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Mhm. Dan sepertinya kalau mengobati susah deh Bu ya. Iya, jadi Kalau sudah kadung ya. Iya. Oke, itu Mitra Pas ya. Dan kalau Anda ingin bergabung, ini mumpung masih baru materi-materi awal yang kita bahas, silakan Anda bisa bertanya sepuasnya. Anda bisa bergabung di 0295385877, WhatsApp di 085277999101. Kalau misalkan di tempat Anda mungkin jadwal puskesmasnya kadang ada yang tanggal berapa? Beda-beda ya Bu ya, Beda-beda. tergantung ini. Tergantung posyandunya. Kalau bisa. nggak minggu-minggu ini bisa minggu-minggu berikutnya ya Bu ya. Bisa tergantung dari jadwalnya. Oh ya, kan Iya. 1 bulan sekali ya Bu ya. Iya. Ataupun kalau memang misalnya terlewat tidak tahu atau nggak bisa Kadang datang, bisa dititipkan ke kadernya. atau menghubungi kader, menghubungi bidan desa. bidan desa. Biasanya Bu RT nggak pernah ketinggalan yang ini, mesti dicek satu persatu karena dia hafal nih Iya. balita Iya. di wilayahku berapa. Bu RT hafal Bu sekarang Bu ya. Ini balitanya siapa saja, kebetulan yang di sudah RT datang Ah, berapa siapa saja biasanya absen pada aja ketahuan Bu sekarang. Ya, Bu RT-nya sekarang sudah ini ya, kenapa nggak datang ditanyakan ya. Oke, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi Mitra Pas ya. Tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, dan kami akan segera kembali setelah. Baik, Anda masih tetap bergabung. Inilah program Ruang Gizi Mitra Pas ya, hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi. Persagi adalah Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati yang memang anggotanya ini tersebar Mitra Pas ya. Ada yang mengabdi di Dinas Kesehatan, kemudian juga di Puskesmas, di klinik, kemudian di rumah sakit, dan juga tentunya selalu memberikan edukasi kepada kita supaya harapannya masyarakat kita ini kembali lebih sehat tentunya ya. Dan Anda bisa bergabung di 085277999101, dan line telepon juga bisa dimanfaatkan lewat 0295385877. Dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan Anda bisa masuk tentunya dengan telepon di 0295385877. Beberapa informasi nanti Mitra Pas juga bisa Anda akses di fanpage kami karena kami juga live menggunakan audio visual. Anda bisa bergabung di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kebetulan sore kali ini kita membahas tentang Agustus bulan vitamin A. Yuk ke posyandu bersama Ibu Latifah Zainah, Sarjana Gizi dari Puskesmas Gabus 2, dan Ibu Winandaru Kartikasari, Sarjana Gizi dari Puskesmas Margorjo Mitra Pas ya. Baik Bu, kita kan tadi baru paling pondasi ya untuk memberikan informasi tentang pentingnya vitamin A. Mungkin juga tadi baru sekelumit ada beberapa yang belum lengkap. Silakan mohon pencerahannya Bu, kembali monggo. Mungkin bisa saya tambahi ya Mas. Tadi mungkin manfaat vitamin A tadi sekilas hanya tentang untuk kesehatan mata. Jadi selain untuk kesehatan mata, itu juga vitamin A bermanfaat untuk sistem kekebalan tubuh, dan itu berfungsi sel darah merah. Untuk fungsi sel darah merah itu yang berperan melawan infeksi dan penyakit. Jadi di saat anak sakit itu dia akan ikut, vitamin A di situ akan ikut melawan infeksi yang masuk. Jadi gitu, yang untuk yang berhubungan dengan sistem kekebalan ya. Jadi selain itu juga untuk pertumbuhan dan perkembangan. Di sini perkembangan sel, termasuk sel tulang, sel gigi, serta organ reproduksi. Jadi tidak hanya untuk mata, kekebalan tubuh ya, jadi untuk perkembangan sel itu juga bagus. Selain itu juga berpengaruh untuk kesehatan kulit.
Ya, jadi untuk vitamin A di sini membantu menjaga kesehatan kulit dan selaput lendir yang mencegah kekeringan dan kerusakan kulit. Jadi kadang kalau kita terpapar matahari, nah itu kadang kan terpapar matahari dan hawanya agak dingin. Nah, itu kadang kulit kan Keriput ya, Bu, ya? nah itu mungkin salah satunya mungkin bisa ya Mbak, Jadi kurang vitamin A. Kalau misalnya vitamin A di dalam tubuh kita itu cukup, insya Allah lah kalau kena sinar matahari, selain kita juga sudah menggunakan apa istilahnya itu juga Lagi tren ya, Bu, ya? Iya, jadi di dalam tubuh itu juga ada zat dari vitamin A yang tadi yang membantu kesehatan dari kulit. Jadi Banyak juga ternyata kompleks ya, Bu, ya. Iya. Tidak hanya cuma mata ternyata ya. Yes. Oke. Terus selain itu juga mencegah dari kanker. Jadi vitamin A itu bisa bersifat antioksidan yang mencegah dari berbagai macam kanker. Jadi sifatnya yang antioksidan. Dan selain itu juga tadi saya sebutkan juga kesehatan reproduksi. Nggih. Jadi juga untuk perkembangan janin pada saat hamil. Ya, jadi tidak hanya untuk kesehatan mata balita, tapi juga di usia lain itu juga berpengaruh. Oke. Jadi selain di balita ini agak melenceng ya Mbak dari posyandu, tapi manfaat paling tidak vitamin A kita secara tahu secara globalnya umum. ya, secara umumnya untuk ya. semua usia. Karena balita itu masa keemasan, jadi yang kita tekankan di sini kesehatan balita. Jangan sampai di usia balita dia sudah kekurangan vitamin A. Jadi misalnya ada yang terlewatkan, datang ke posyandu, minta tolonglah, proaktif. Tanya sendiri ya, Bu, ya? Tanya Oke. ya. Karena vitamin A ini sudah tersedia di semua puskesmas se-Indonesia ya Mbak, tidak hanya di Kabupaten Pati. Jadi sudah program nasional untuk pemberian vitamin A di bulan Februari dan Agustus, khususnya di bulan ini, nggih. Jadi untuk pemberian vitamin A kita berikan, dan itu tidak bayar, nggih. Gratis. Gratis. Ya, jadi Jangan khawatir misalnya nanti dia telat, nanti disuruh bayar. Enggak ada seperti itu. gratis. Gratis dari pemerintah. Oke. Dan spesial untuk Anda Mitra Pas yang ingin komentar di fanspage kami, masih terus kami nantikan. Anda bisa bergabung di fanspage Radio Pas FM Pati 2. Kemudian line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Ada beberapa masyarakat kita yang bisa dikatakan antara dia tidak tahu atau antipati. Alah, kemarin pas tidak minum vitamin juga gak masalah, anak saya nggak sakit-sakit. Nah, biasanya seperti itu, Bu, masyarakat kita ini repotnya ya, sehingga aku nggak datang ke posyandu juga gak masalah, sehingga benturan dengan mungkin waktu kerja dan lain sebagainya. Ini gimana? Apakah nanti bisa diantar oleh keluarga yang lain atau bagaimana, Bu, saran Anda, Bu? Bisa ya. Jadi tadi masalah nggak apa-apa, nggak berangkat kemarin, nggak minum vitamin A juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kan dampaknya tidak langsung seketika muncul ya. Jadi kekurangan vitamin A ini mungkin nanti jangka panjangnya bisa menimbulkan tadi ya gangguan penglihatan, kulit yang kering ya, gangguan kemudian ke sistem reproduksi. Jadi kalau misalnya nggak sempat datang, bisa nanti menghubungi kader setempat, kader posyandu atau mungkin Bu Bidan, bisa nanti menghubungi untuk mendapatkan vitamin A, sekaligus bisa juga diukur berat badan dan tinggi badannya. Gitu. Selama masih Agustus ya, jadi ini mumpung masih Agustus, buruan saja. Kalau memang belum jadwalnya posyandu ya ditunggu, tapi kalau sudah terlewat bisa menghubungi kader atau ke bidan desa setempat. Gitu. Itu hanya bulan Agustus apa sampai September nanti, Bu? Agustus saja, selain ya? Februari ya. Februari jadi setahun Agustus. 2 kali, Februari dan Agustus. Oke, karena ini penting ya, setahun saja cuma 2 kali, dan kalau terlewat ya usahakan jangan sampai terlewat lah Mitra Pas ya. Dan ketika absen ini harapannya juga harus tahu caranya memasukkan ini ya, Bu ya. Ya, karena kemarin tuh saya sempat di posyandu. Entah saya yang salah ngomong, jadi ini nanti diminum untuk kesehatan mata ya, nanti ini dipotong. Diteteskan di mata, Bu. Oh enggak, dimasukkan di mulut. Nah, ini yang mentang-mentang biasanya kan vitamin mata ya. Jadi mata, jangan sampai saya yang salah ngomong tadi berarti. Ini yang repot ya, Bu ya, jangan salah jadi kan paham. kadang ada yang anaknya rewel di posyandu, mau diminumkan sendiri di rumah. Dibawa pulang. Ya, boleh enggak apa-apa. Jangan
jadi tetes mata. Itu bukan obat tetes mata Iya, Mitra Pas tapi ya. ditelan gitu. Telan. Jangan-jangan Di- ada yang Nggak mudah-mudahan tahu. nggak ada ya. Semoga Benar, saja. Nggak, iya. Karena biasanya kalau sudah bayi itu mereka lihat di posyandu itu bagaimana perlakuan pemberiannya, mereka pada tahu kok. Iya. Insya Allah. Tapi kalau mungkin yang ada keluarga baru, keluarga muda baru kan mungkin ada yang Enggak. atau mungkin biasanya diantar orang lain ini berangkat sendiri kan mungkin ada yang nggak tahu. Jadi ya kita sebagai petugas kesehatan menyampaikan juga dengan betul, jangan sampai salah penerimaan gitu ya. Mungkin Oke. bisa sekalian diminumkan di sana, Mas. Mungkin Iya. lebih efektif. Misalnya begitu sana di meja Langsung pelayanan diminumkan. langsung diminumkan oleh petugas. Jadi kita juga tahu benar-benar diminumkan atau hanya dibawa pulang saja. Ya, khawatirnya Nanti kalau dibawa pulang nggak diminum ya. diletakkan di meja. Iya. Gitu eman-eman nggih. Oke, dan ini cukup penting ya aturan pakainya karena memang masyarakat kita taunya vitamin A ya, Untuk mata, gitu ya. loh. Ternyata caranya dengan diminum bukan diteteskan di mata. Oke, Mitra Pas ya jangan sampai salah dan paling aman memang nanti kita ikut prosedur dari petugas ya yang ada di Posyandu. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung Anda bisa telepon di 0295388877 dan WhatsApp di 085277999101. Kami juga live menggunakan audio visual, ada fanpage kami di Radio Pas FM 42. Kami akan segera kembali setelah pariwara-pariwara berikut ini. Jangan pindah channel Mitra Pas. Oke Mitra Pas, kita masuk di sesi ketiga. Inilah program spesial Ruang Gizi hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, yang tentunya akan terus mengedukasi masyarakat, harapannya semakin tetap sehat ya. Dan Anda bisa bergabung, Anda bisa telepon di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp juga bisa dimanfaatkan lewat 0295385877. Topik kita cukup menarik tentang Agustus, bulan vitamin A. Yuk ke Posyandu bersama narasumber kita Ibu Latifah Zena, Sarjana Gizi dari Puskesmas Gabus 2, dan Ibu Winandaru Kartikasari, Sarjana Gizi dari Puskesmas Margorjo, Mitra Pas ya. Dan beberapa hal yang cukup menarik ya, kita membahas tentang vitamin A. Kalau ada program pemerintah, ini vitamin A dilakukan di bulan Agustus, sama satu lagi karena setahun 2 kali tadi disampaikan. Nah, untuk mendapatkan vitamin A, apakah satu-satunya lewat kapsul yang nanti dibagikan atau bagaimana? Nah, ini mohon pencerahannya Bu, apakah lewat itu saja atau bisa juga dari sumber-sumber yang lain yang kita makan sehari-hari ini? Mohon pencerahannya Bu, monggo Bu. Ya. Jadi tubuh kita ini sebenarnya tidak dapat memproduksi vitamin A sendiri. Jadi butuh asupan dari luar. Ya. Tidak seperti kolesterol ya Mbak ya. Ya. Kalau kolesterol kan sebenarnya sudah ada di dalam tubuh. Jadi kalau vitamin A itu memang dia dari luar. Ya. Tubuh Jadi nggak bisa produksi sendiri. meskipun vitamin A ini adalah mikronutrien atau yang sebenarnya dibutuhkan dalam jumlah sedikit saja, tapi ini sangat penting. Jadi tidak boleh kekurangan vitamin A. Nah, vitamin A sendiri ini banyak terdapat di sumber hewani seperti hati ya, ada bisa hati ayam, hati sapi, hati yang lain ya. Kemudian susu dan hasil olahnya seperti keju ya. Kemudian telur. Nah, itu dari sumber hewani. Kalau dari sumber nabati itu seperti kita kenal biasanya kan vitamin A sumbernya wortel ya, seperti itu terkenalnya ya. itu Bu ya. Jadi sayuran yang berwarna merah. ya merah, oranye atau jingga itu ya. Ya, jadi wortel, kemudian labu kuning gitu ya. Kemudian kalau buah dari melon, pepaya. Nah, kemudian kalau sayuran-sayuran yang hijau gelap dari seperti bayam, brokoli, seperti itu, sawi. Nah, itu. Kemudian kalau umbi-umbian juga ada ubi jalar atau ubi yang berwarna kuning itu ya. Ya, itu juga mengandung tinggi vitamin Yang telur A. rambat kalau bahasa Pati Telur Bu ya. rambat. Cuman yang warnanya yang kuning. Oke. Ya, jadi itu sumber-sumber protein, sumber-sumber vitamin A ya. Oke. Itu. Jadi dari tumbuh-tumbuhan bisa, dari hewani juga bisa ya. Nah, tetapi kalau untuk yang dari sumber nabati atau di sayuran dan buah-buahan itu adalah beta karotin ya Mbak Latifah. Jadi memerlukan Penanganan lain. ya. Vitamin A itu kan memang sistemnya dia larut lemak. Jadi membutuhkan pelarut. Nah, jadi misalnya wortel, nah itu bisa ditambahkan sumber lemak. Misalnya dibuat sop gitu nggih. Itu bisa ditambahkan mungkin dari lemak.
kaldu atau mungkin ditambah blue band itu malah lebih aktif lagi bisa ya, Bu, ya? karena Iya. ditambah atau misalnya dibuat oseng gitu nggih. Itu kan ditumis dulu dengan minyak. Nah, itu provitamin A yang ada di tumbuhan itu bisa aktif. Jadi vitamin A atau beta karotin tadi. Masih membutuhkan bantuan dari ini lain Lemak, ya, ya. dari lemak itu ya. Beda dengan yang dari Hewani. hewani, Hewani. gitu. Jadi untuk ibu-ibu balita di rumah ya enggak usah khawatir untuk menambahkan lemak ya untuk pengolahan MPASI atau makan pendamping ASI-nya itu kadang ibu balita itu khawatir penggunaan lemak, nanti takut gemuk, takut kolesterol. Nah, sementara itu enggak masalah, justru dibutuhkan untuk Kalau tadi balita, ya salah iya. satunya katanya dengan Pelarut vitamin A itu lemak. untuk pelarut Pelarut, lemak. pelarut Pelarut lemak. Pelarut Pelarut vitamin vitamin A A. ya. Jadi memang sifat dari vitamin A itu kan memang Larut. vitamin yang larut lemak. Biar dia aktif bisa itu diserap oleh tubuh dengan maksimal, itu alangkah baiknya ditambahkan lemak. ya, bisa dari minyak goreng, margarin, mentega, jadi seperti itu. Itu kan cara masaknya ya Bu ya. Kalau Iya. misalkan sup-supan sudah ada ya. Misalkan itu tanpa tanpa dimasak yang pakai lemak, kemudian si anak tadi diminumi susu masih bisa masuk nggak di situ? Oh bisa. gitu. Intinya di dalamnya ketemu ya Bu ya maksudnya ya pada saat Iya. sudah dikonsumsi ya di dalamnya perutnya maksudnya ya. Oke, itu Mitra Pas ya. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, Anda juga masih bisa masuk di 0295385877. WhatsApp juga bisa Anda manfaatkan di 08527779999101. Tadi dari hewani sudah masuk ya. Kemudian dari tumbuh-tumbuhan nabati juga sudah masuk. Ada lagi yang ingin ditambahkan Bu? Tambahan, ini kemarin kebetulan saya menemukan kasus di Posyandu. Ya, Kasus di lapangan ini Bu ya? Ya, mungkin karena bersemangat ya. Setiap hari itu anaknya selalu dimasakkan menunya ya wortel, labu kuning itu selalu ada. Ya tetap dikombinasi dengan yang lain, tapi itu wortel, labu apa sih namanya? Waloh itu labu Waloh. apa? Ya, Labu kuning. Waloh ya labu kuning itu selalu dimasakkan untuk anaknya. Diwajibkan oleh si ibu tadi ya? Iya, pokoknya nggak pernah ketinggalan. Nah, di Posyandu itu kuning-kuning tangannya gitu ya. Kemungkinan bisa jadi karena kelebihan vitamin A atau karoten tadi ya. Jadi jangan terlalu berlebihan ya, kita jangan setiap hari wortel karena ada juga itu sudah dewasa mencegah gangguan penglihatan, dia digencer terus jus wortel. Tahu-tahu matanya kuning, jadi kelebihan karoten ya. Jadi kita juga jangan gegabah gitu ya. Terus berlebihan biar nggak kekurangan vitamin A gitu ya. Tetap kan vitamin A nya salah satu. Ada kebutuhan mikronutrien yang lain, ada zat besi dan yang lain sebagainya. Jadi vitamin A sayuran ada, tetapi juga ada yang lain juga, dan jangan terus terlalu banyak, nanti bisa kelebihan, nanti efeknya tadi bisa kuning gitu ya. Karotenoid ya kuning gitu ya. Kulitnya itu merah gitu nggih. Ya jadi kayak kuning gitu. Gak sehat lah Ya, jadi secara kulitnya. Walaupun vitamin A itu untuk kesehatan kulit, tapi juga kalau kelebihan juga nggak baik. Ya. Oke. Jadi kalau Yang dibutuhkan itu berapa sih Bu untuk anak-anak? Beda-beda ya Bu ya itu ya? beda-beda ya. Ya kalau batas wajar ya, maksudnya untuk konsumsi sayuran ya ada, tapi jangan terlalu berlebihan dan jangan diulang sering-sering. Dikombinasi dengan sayuran-sayuran yang lain. Kan ada yang warna putih, ada yang hijau, ada yang merah, itu diselang-seling dikombinasi agar juga kebutuhan mikronutrien yang lain juga terpenuhi. Tidak hanya vitamin A saja. Dibutuhkan juga zat besinya, itu kan bisa. Oke. Nah, ini akan erat kaitannya dengan gizi seimbang ya Bu ya. Karena memang biasanya kalau ibu-ibu yang yang tidak suka masak, ini kan pengennya praktis Bu. Beli di warung Bu biasanya sayuran ya. Kemudian juga ada kaitannya dengan isi dompet juga, katanya kalau di warung lebih murah. Yang jadi masalah kalau di warung masakannya kan cuma itu-itu aja Bu. Ngesupnya rasanya juga cuma itu-itu aja. Adanya apa? Sup. Ya udah ya sup itu yang kita makan. Nah, ini gimana Bu kaitannya dengan gizi seimbang? Apakah bolehlah pas siang makan siangnya seperti itu, nanti malam harus kita akali nih tambah apa lagi gitu misalkan, atau bagaimana caranya Bu? Monggo Bu. Kalau gizi seimbang itu intinya ya Mas, itu terdiri dari zat tenaga, pembangun dan pengatur. Jadi paling enggak ada zat tenaganya dari karbohidrat. Nasi-nasian itu tadi ya karbo ya. Pengaturnya itu dari
zat pembangunnya itu dari protein. Jadi protein itu juga ada dari hewan ataupun tumbuhan. Dari hewan macam-macam, ada telur, ada ikan, ada daging, seafood. Nah itu termasuk juga hewan. Dan yang dari nabati kayak tahu, tempe. Nah itu zat pembangun. Dan yang pengatur ini dari sayur buah. Jadi paling enggak ada 3 komponen itulah. Jadi kayak dulu gizi seimbang itu kan sekarang istilahnya gizi seimbang nggih. Bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Ya. Zaman 90-an ya Bu ya. Iya, jadi kalau nggak doyan susu bagaimana anak nggak doyan susu kita paksa. Nah, kadang malah mereka Berat jadi ya. nggak mau makan atau gimana. Jadi dengan gizi seimbang susu itu bisa digantikan dengan protein lain. Misalnya dia mau makan telur, makan ikan, nggak apa-apa, susu nggak mau. Jadi tidak harus dia sempurna ikan, apa susu. Jadi paling tidak ada lauknya. Terus juga ada zat pengaturnya, ada sayur buah. Jadi misalnya dalam 1 hari dia sudah beli di warung, sudah ada supnya. Nah, itu sudah ada sayurnya. Nanti misalnya mau malam dibuatkan makanan yang sederhana gitu juga enggak masalah asalkan komponen gizi seimbang masih ada. Itu sudah saling melengkapi Bu ya. Iya. Oke. Dan itu Mitra Pas ada triknya lah kalau misalkan pas siang sayurannya banyak nanti pas malam dikombinasi apa gitu ya Bu ya. Mungkin Atau kalau tidak kan mungkin tadi selain beli di warung kan sekarang itu banyak yang jual itu loh bubur sehat itu ya yang yang di pinggir-pinggir jalan itu Bu itu ya. kan kadang untuk ibu yang bekerja repot itu kan kadang membeli itu ya mungkin bisa diperhatikan. Jadi kalau membeli itu seorang ibu harus tahu apa yang dibeli untuk anaknya itu isinya apa saja. Kalau memang di dalamnya itu mungkin judulnya apa ya, nasi tim daging. Kalau memang nggak kelihatan dagingnya, ya ibu harus menambahkan sendiri dari rumah tambahan protein hewani. Tidak harus yang mahal, tidak harus daging, bisa telur atau yang mudah mungkin didapat bisa di ikan sekitar juga rumah. bisa. Ya. Jadi apa yang dikonsumsi keluarga itu ditambahkan lah untuk anak. Ya. Kadang kan yang MPASI mungkin di kasusnya bayi ya, Dek, ya. Di bawah 1 tahun. Kadang kan praktisnya ada belikan bubur sehat gitu ya. Tapi nanti kita lihat di situ komposisinya apa. Nanti Yang kalau misalnya penting ya kurang komposisi bisa tambah. ya isinya ya Bu Iya. ya. Harus diperhatikan betul-betul Iya, ya. mungkin di situ sudah sehat, sudah ada peletik apa. Tapi Toppingnya kan maksudnya Bu ya. iya, tapi kan kita bisa nambahkan lagi karena kalau misalnya hanya mengandalkan itu saya kira kok kurang cukup. Iya, kalau dilihat dari harganya pun saya kira juga tidak masuk akal Bu iya, ya. tidak masuk akal. Nggak masuk Masa akal. 3.000 ada dagingnya gitu. Kaldu mungkin ya mungkin Iya. bisa ditambahkan di rumah. Jadi seperti itu. Oke, ini cukup menarik Mitra Pas ya. Karena memang kaitannya kalau kita mau beli-beli sesuatu ya kita harus masuk akal juga, ini harga segitu mosok dapat segala sesuatunya. Dan yang paling penting juga jangan sampai lauk karbo juga Bu. Iya, Karena mungkin mie, iya. Ini dia Bu kentang. masalahnya. Sopnya pakai kentang. Nah itu yang dimakan hanya nasi sama Karbo sop. itu. Iya. Oke. Lauknya sudah pakai nasi, lauknya mie. Nah, dikirain minyak ini penuh dengan gizi, padahal itu juga olahan dari karbohidrat ya. Lauk karbo. Sama perkedel kentang, Iya. karbo semua. Ini yang cukup penting Mitra Pas ya untuk kita pahami bersama ya. Oke, tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih ada 1 sesi lagi, nanti bisa bergabung ya. Nanti akan saya bacakan pertanyaan dari Anda yang sudah masuk di 0295385877. Kemudian yang kepengen komentar juga boleh di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2 dan tetap bergabung terus karena kami akan segera kembali setelah pariwara dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, kita masuk di sesi terakhir, makanya bagi Anda yang ingin bergabung, nah Anda bisa telepon di 0295385877 dan untuk WhatsApp juga bisa Anda manfaatkan lewat 085277999101. Kebetulan kita membahas tentang bulan Agustus, bulan vitamin A. Yuk ke Posyandu bersama Ibu Latifah Zainah, Sarjana Gizi dari Puskesmas Gabus 2 dan Ibu Winandaru Kartikasari, Sarjana Gizi dari Puskesmas Margorejo, Mitra Pas ya. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung dari Ibu Hanik. Ini menanyakan Bu tentang saya pendatang mau ikut Posyandu gimana caranya? Menurut caranya Bu, ini gimana untuk pendatang? Apakah harus matur sama Bu RT atau bagaimana ini prosedurnya? Menurut caranya Bu, monggo. Betul sekali ya Mas. Untuk pendatang itu walaupun dia tidak
domisili tetap atau misalnya kontrak gitu ya, alangkah baiknya lapor ke RT. Mungkin dari RT situ dia bisa menanyakan informasi tentang posyandu atau tentang terutama posyandu karena berhubungan dengan kesehatan balitanya. Jadi nanti di situ dia akan diinfo kapan posyandunya, tempatnya di mana, dan di situ akan didata di posyandu. Jadi dia didata, biasanya dimintai untuk kakaknya. Nanti kita input di aplikasi, jadi dia terdaftar di posyandu tersebut. Walaupun dia tidak domisili tetap, itu bisa tetap didata. Karena untuk mencukupi kebutuhan vitamin A, kita juga ada dasarnya dari data di posyandu itu. Jadi mungkin bisa tanya lewat RT nanti keberadaan posyandunya di mana, kapan itu. Nanti dia bisa bergabung di situ walaupun dia hanya pendatang. Oke. Posyandu ini kan cukup penting ya Bu ya. Sehingga ketika orang pindahan atau orang baru pun harusnya yang membawa kartu buku merah KIA. itu ya, KIA itu ya harus membawa itu ya Bu ya. Itu cukup penting soalnya. Ya, jadi buku KIA itu kan dimiliki sejak ibu hamil ya, dan itu berlaku sampai anak usia 6 tahun. Mau pindah kemanapun, mau periksa kemanapun, posyandu dimanapun, sebaiknya buku KIA itu dibawa. Kan di situ ada catatan selain tumbuh kembang ya, berat badan, tinggi badan, juga ada catatan imunisasi, vitamin A dan lain sebagainya. Dan harapan kami kalau memang ya boleh saja silakan datang ke posyandu, tapi harapannya tidak hanya pas vitamin A saja, tapi di bulan-bulan lain juga tetap rutin datang ke posyandu. Karena kalau nggak pernah datang, tiba-tiba pas vitamin A tok saja datang, kita ya karena kita perencanaan penyediaan vitamin A ini kan berdasarkan data jumlah balita yang ada di posyandu. Kalau bulan-bulan sebelumnya nggak pernah datang, padahal kita perencanaan berdasarkan jumlah balita yang ada. Kita ada kelebihan, sebenarnya nggak terlalu banyak. Ada kelebihan persediaan lah, tapi nggak terlalu banyak. Ada harapan kami jangan hanya pas vitamin A saja datang, tapi di bulan-bulan yang lainnya juga tetap datang di posyandu untuk dipantau tumbuh kembang putra putrinya. Oke. Rutin ya. Karena manfaatnya banyak, ada imunisasi, ada pemberian obat cacing, ada pemeriksaan yodium garam. Jadi itu sangat kompleks ya. Jadi manfaatnya banyak datang ke posyandu. Jangan pas vitamin A saja gitu. Baik, yang sudah bergabung kembali ini dari masuk lagi nih Bu. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Tris di Purwokerto Tayu menanyakan tentang kebanyakan lansia itu rawan kulit gatal-gatal. Apakah itu juga indikasi kekurangan vitamin A? Yang tadi buat balita sebetulnya Bu ya. Tapi di posyandu juga ada kelas buat lansia juga ya Bu ya. Ada edukasi juga untuk lansia ya. Mohon pencerahannya Bu, kalau misalkan ada yang ingin diinformasikan untuk lansia, monggo Bu. Boleh nih. Jadi tadi sempat kita bicara di off ya. Ada posyandu ILP. Pastikan tadi ya. Okay. Ada posyandu ILP, jadi seluruh ada pos lansianya juga. Seluruh siklus kehidupan masuk di posyandu ILP, sejak bayi janin dalam kandungan, sejak ibu hamil, kemudian balita, remaja, dewasa, lansia juga ada. Tapi masalah gatal kulit untuk usia lansia apakah karena vitamin A, Mbak? Kalau menurut saya itu perlu pemeriksaan lanjut dari dokter. Jadi kita tidak bisa mendiagnosa itu kurang vitamin A atau mungkin nyun sewu nggih ada indikasi penyakit lain. Jadi diperiksa dulu oleh dokter. Jadi misalnya nanti ada indikasi kekurangan vitamin A, itu nanti dokter yang akan mendiagnosa. Jadi kan mungkin ada tanda-tanda tertentu yang dia punya. Nyun sewu nggih, kalau biasanya lansia atau usia dewasa itu kan ada penyakit-penyakit penyerta yang muncul, misalnya DM lah, atau memang dia ada gangguan kulit. Nah, itu bisa kompleks, tidak hanya kekurangan vitamin ya, mungkin alergi atau yang lain. Jadi diperiksakan saja untuk lebih pastinya itu karena apa gitu. Tapi kadang ada juga yang memang dia kulitnya kurang bersih lah. Nah, setelah mungkin dia maem vitamin maem sayuran yang tinggi vitamin A, itu juga pengaruh juga. Nanti jadi kulitnya halus, itu juga ada seperti itu. Jadi tidak semua yang gatal-gatal itu kekurangan vitamin A. Jadi perlu pemeriksaan dari dokter. Mungkin ada penyakit lain. Nah, kalau misalnya dia sehat-sehat saja, mungkin juga bisa ya kurang vitamin A. Tapi kalau
dia gatalnya kenapa itu Iya. perlu pemeriksaan Lebih lebih lanjut oleh oleh dokter. Dan ini kan satu orang dengan orang lain bisa beda-beda ya Bu ya, Iya. nggak bisa disamaratakan ya. Beda lagi kalau misalkan hal yang berkaitan tentang penambahan vitamin A ini bisa kita samaratakan untuk balitanya ya Bu ya. Baik, meskipun seperti itu juga tadi sudah diatur usia tertentu dengan usia yang lebih dewasa beda lagi Bu. Takarannya juga sudah beda ya Bu ya, meskipun untuk balita. Bu, kita sudah di penghujung acara, mungkin ada beberapa poin penting yang ingin Anda tekankan kepada masyarakat sore kali ini. Monggo Bu. Ya kita sesuai judul aja. Jadi manfaatkan waktu yang bagus ini di bulan Agustus ya. Jangan sampai kelewatan datang ke Posyandu dan dapatkan vitamin A untuk anak balita usia 6 sampai 59 bulan karena manfaatnya banyak sekali dan gratis. Monggo datang ke Posyandu. Oke, yang punya balita ya, biasanya Ibu RT sudah ngopiai dan saya yakin Ibu RT sudah hafal siapa-siapa yang punya balita nih. Karena kadang satu RT yang punya balita cuman di bawah 10 itu ada Bu ya. Oke, Bu matur suwun sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati. Ada narasumber kita ada Ibu Latifah Zainah, Sarjana Gizi dari Puskesmas Gabus 2. Sore kali ini Mitra Pas dan Ibu Winandaru Kartika Sari, Sarjana Gizi dari Puskesmas Margerjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mitra Pas, saya ingatkan program Ruang Gizi ini hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan rekan-rekan dari Persagi. Persagi itu adalah Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Nah beliau-beliau ini mengabdi ada yang di dinas kesehatan, ada yang di klinik, ada yang di puskesmas, ada yang di rumah sakit. Pokoknya bahu-membahu memberikan edukasi kepada masyarakat. Harapannya masyarakat semakin cerdas, semakin sehat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya tunggu ya. Anda bisa bergabung Kamis depan dari pukul 16 hingga 17.00. Saya Rifanili, informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.